Oke, baik. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi denganku di studi jam pertemuan keempat. Kita lanjut ke Pigma basic aja sih masih, dan mungkin di sini fokusnya mungkin kita akan belajar masih basic sih, dan lanjutin yang kemarin ya, dan ditambah nanti dengan pick jam. Nah, karena di pertemuan selanjutnya kita bakal pakai pick jam ya, pick jam untuk ya materi selanjutnya nanti bakal berhubungan dengan pick jam gitu. Mungkin ya sejenis kayak usability testing gitu sih. Jadi minggu depan kita bakal ngebahas usability testing dan teman-teman bakal menggunakan pick jam itu sendiri. Itu masih dalam praktek ya guys. Oke, mungkin aku coba share screen ya untuk Pigma Basic pada malam hari ini. Oke, bisa. Kalau suaraku gak jelas atau putus-putus atau terlalu cepat, tolong disampaikan ya guys. Pick Bentar. Sebenarnya udah kita bahas gak sih malam pertemuan sebelumnya? Ini ada aku sampaikan gak malam kemarin? Ada ingat gak? Atau belum? Halo? Masih belum. Masih belum ya? Oke, baik. Sebenarnya mungkin secara gak langsung ada aku sampaikan yang mengenai ini, cuman kita ulang lagi. Kemarin kayaknya aku kelupaan deh ada materi ini. Jadi sebenarnya di Pigma 1 itu ada namanya selection tool gitu. Dan mohon maaf ya kalau memang ini sebenarnya terjemahan yang di sebelah kanan ini mungkin kalau memang agak ngawur ya dipaham-pahamin sendiri gitu. Dan mungkin kita bakal coba prakteknya secara langsung. Nah, di sini di bagian selection tool ini disampaikan di sana bahwa selection tool digunakan untuk memilih atau mengumpulkan file yang kalian inginkan. Akses melalui icon cursor di bilah alat atau dengan menggunakan batasan V. Anda dapat melihat apa yang sedang atau akan dipilih dengan kotak biru yang muncul saat melayang. Nah, jadi kita bisa menggunakan pintasan atau nekan keyboard V, maka akan muncul kayak kita bisa drag and drop gitu sih. Coba lihat animasi yang di sini. Nah, mungkin seperti itu, ketika diklik dia bakal bisa kayak kita arahkan gitu sesuai keinginan kita. Nah, mungkin seperti itu. Dan cara mengetahui yang mana item yang dipilih, kita bisa melihat di navbar atau sidebar di sebelah kiri ini. Mungkin kita contohkan di agak nge-lag ya, berat filenya. Oke, kita akan ngambil bagian ini. Oke, sebentar. Kita buat frame. Ini kita namakan playground kita ya buat main-main. Dengan cara secara manual kita klik di bagian sini, atau bisa kita gunakan pintasan keyboard V gitu. Misalkan kita habis membuat kita pakai scale nih, bentar. Atau kita habis pakai ini misal gitu. Terus kita kalau mau menggunakan tools tadi, kita tinggal ngeklik keyboard V aja. Jadi otomatis dia bakal otomatis berubah gitu. Nah, misal kayak di contoh animasi tadi, di sini ada bulat ya. Oke, kita ubah jadi hijau juga. Kita ambil aja deh warnanya di sini. Tuh. Terus ada mata kecil. Kita bikin di sini. Kita copy face aja.
warna hitam. Ntar ya guys, ini sebagai contoh aja sih. Nah gitu. Terus kita coba olah yang es krim. Ntar ya. Oke. Kita copy paste aja. Ada kita besarkan deh. 250. Ini juga 250. Ya. Oke, kita ambil warnanya. Nah, jadi tools yang namanya move ini, nah jadi ketika kita klik ini, itu tuh untuk kayak memindahkan komponen-komponen yang kita buat gitu. Misalkan kita kan udah membuat ini, kita misalkan mau nyusun ke atas tempat es krim ini, ya kita ini sih, kita susun aja gitu. Atau kalau mau ini di atas kita pindahin ke atas. Tuh. Lalu kita susun gitu. Aduh, sorry. Nah, kayak gitu sih, simple kan ya guys. Nah, tuh. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi ya mungkin teman-teman bisa dipahamin ya. Jadi kalau kita klik misalkan nih kita pengen ini, kita bisa beri nama tempat es krim misal. Tuh, cara mengetahui komponen mana yang kita pakai, kita bisa ngeliat gitu. Jadi di sini ada hovernya gitu. Di sini nih, misalkan lapisan paling atas gitu. Jadi bisa dilihat di sini. Nah itu untuk penjelasan yang pertama ya guys. Nah terus, bentar. Oke. Ini kita kembalikan lagi ke tempat asalnya. Aduh. Bentar. Sebentar ya. Mungkin teman-teman bisa sambil coba ya di Figma-nya masing-masing ya. Loading guys. Oke. Nah, oke. Nah, jadi di sini lanjut ke bagian groups and selecting multiple layers gitu. Jadi sebenarnya ya namanya juga groups. Jadi sebenarnya kita bisa membuat beberapa komponen yang kita buat tadi atau beberapa file yang kita buat tadi menjadi satu kesatuan gitu. Nah, mungkin bisa dilihat nih di animasi ini. Nah, kita bisa secara manual gitu ngekliknya. Tuh. Atau menekan pintasan atau shortcut di keyboard kita dengan Ctrl plus G. Jadi otomatis dia bakal ngegroup. Coba kita coba ya. Lagi. Nah, di sini kan gak jadi kesatuan tuh. Terpisah kan nggak bisa kita harus satu-satu gitu memindahnya. Caranya kita bisa nge-select all kayak gini. Nah, kita bisa secara manual group selection Ctrl G atau kayak shortcut tadi menekan Ctrl G gitu. Nah dia bakal ke buat grupnya. Kita ubah namanya di es krim. Nah, otomatis dia gak bakal kepisah-pisah gitu. Gimana sih kalau ada pertanyaan gitu cara nge-akses komponen-komponen di dalamnya? Kita bisa ngeklik 2 kali. Tinggal diklik 2 kali aja maka dia akan langsung masuk ke dalamnya gitu. Atau kalau mau kita bisa ngetekan keyboard Ctrl
CTRL sambil mengarahkan ke komponen mana yang pengen kita ambil gitu. Misalkan ini kan nggak kutukan nih CTRL-nya. Kalau ketekan CTRL-nya dia bakal masuk gitu ke dalam yang kita arahkan. Nah, mungkin gitu guys. Sama kayak gini. Ini kan kepisah nih ada tiga apa bulat ya. Bisa ketika kita grupkan, maka dia akan otomatis ke grup gitu ke dalamnya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini katanya kita bisa membuat layar bersayap. Maksudnya mungkin kita bisa membuat dalam satu grup itu kita bisa memasukkan beberapa layers gitu atau beberapa file. Mungkin seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tips juga kalau teman-teman mau ngedragnya atau kalau mau mengarahkannya secara apa ya, istilahnya horizontal atau vertikal gitu, enggak pengen rata gitu. Jadi kita bisa menekan shift. Contoh, ini kan tanpa shift nih. Jadi dia bisa ngaur gitu, misalkan kita pengennya ke atas nih. Kalau nggak pakai shift, kita nggak bisa apa ya, maksudnya nggak karuan gitu. Kalau kita tekan shiftnya, otomatis dia akan rata gitu. Nggak bisa kita kiri kanan itu nggak lebih apa ya, lebih konsisten gitu. Begitu juga dengan kiri kanannya, kayak gitu. Oke, di sini nah dicontohkan dia. Ini buat menduplikat. Kalau mau teman-teman kalau mau cepat menduplikatnya bisa ditekan Ctrl D gitu. Terus di drag aja gitu. Maka otomatis dia bakal ke duplikat. Contoh es krim ini ketika kita tekan Ctrl D, nah nah dia bakal kayak apa ya, ke copy lah. Sebenarnya sama aja sih. Tapi bedanya copy sama duplikat itu dia bisa apa ya, nggak terhingga gitu. Kalau kita udah tekan CTRL di grup ini, maka kalau kita ambil kita bisa kayak apa ya, gak harus tekan lagi gitu. Kan kayak gitu guys. Bedanya copy paste gitu sama CTRL. Ya, sebenarnya sama aja sih fungsinya, cuman ya tergantung kebiasaan teman-teman nantinya mau CTRL D atau copy paste gitu. Kalau copy paste kan kita copy dulu baru kita paste gitu. Kalau CTRL D kita tekan CTRL D terus kita drag aja gitu, otomatis dia bakal ke duplikat sendiri tuh, kayak gitu. Coba ya guys, kalau dilihat kayak gini doang nanti gak apa ya, gak nemu feelnya, gak nemu feelnya gitu. Lanjut, di sini ada ya mau meratakan gitu sih kayak alignmentnya. Nah, kita bisa ngeliat jarak-jaraknya dengan cara menekan ALT. Kita coba ya, misalkan teman-teman mau mengetahui berapa sih jarak antara lingkaran ini dengan lingkaran hijau ini dengan lingkaran uh, pink ini. Misal matanya ke ini, ya udah anggap aja gitu, lingkaran hijau ini sama lingkaran pink ini berapa jaraknya gitu. Kita bisa nekan ALT terus kita ngarahin ke jarak mana yang pengen kita ukur. Nah, otomatis dia bakal muncul gitu. Dan ini bergunanya buat apa sih? Nah, sebenarnya kalau di website atau desain mobile gitu kan sebenarnya sekali lagi kalau di UI UX itu kan harus konsisten ya, entah paddingnya, entah jarak antar komponennya gitu, biar kelihatan aja sih gitu. Jadi kita bisa menyamakan gitu. Nah, terus misalkan antar mata ini berapa sih jaraknya, kita bisa tekan ALT terus kita arahkan ke mata satunya, otomatis dia bakal muncul gitu sih. Sebenarnya sangat berguna guys, walau terlihat simple tapi benar-benar kepake nantinya kalau teman-teman udah coba ke desain yang benar-benar, misalkan ke website gitu. Misalkan nih kayak teks ini paddingnya berapa gitu, nah kita bisa ngelihat kayak gitu guys. Lanjut. Oke, scaling root. Oke, nah di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya, di sini bisa uh, kita bisa gunakan tool scale kayak biar apa ya, konsisten gitu ngebesar ngekecilinnya. Tuh, kita juga bisa nekan shift H atau V
H itu untuk horizontal, V itu untuk vertikal. Itu kayak ngebalik-balikan gitu gitu coba ya. Misalkan nih es krim ini kita tekan apa tadi ini arahannya shift H. Nah misalkan kita tekan shift H, dia bakal apa ya ke ini sih kayak kebalik gitu secara horizontal. Kalau shift V dia akan kebalik gitu. Jadi kita nggak perlu secara manual gitu ngebaliknya. Kan manual nih. Nah kalau kalau kayak pakai shortcutnya shift H, bentar. Nah kita bakal secara langsung gitu, eh, nggak perlu secara manual lagi ngebolak balikannya. Oke lanjut. Nah di sini ada bagian frame, text, and save. Jadi mungkin sudah aku sampaikan juga ya. Jadi bicara mengenai sebuah frame, frame bisa dikatakan seperti one exportable array. Jadi frame itu kayak array yang memang bakal kita ekspor gitu. Jadi memang frame itu biasanya buat diekspor gitu. Kita bisa menggunakan frame itu dengan ditunjukkan dengan icon ini apa pagar ini di bagian navbar ya, bagian atas. Terus kita bisa pintasannya atau shortcutnya menggunakan keyboard A atau F. Kemarin kayaknya udah kejelaskan nih. Nih ketika kita klik frames di kanvas kita, maka dia otomatis bakal kebentuk ukurannya 100 pixel gitu, 100 pixel gitu. Misal kita coba ya. Ini frames nih. Ini kan frames nih. Secara kita ketika kita klik ke kanvasnya, kanvas itu yang ini ya tempat kita ngedesain. Jadi dia otomatis bakal ke bikin 100 kali 100 gitu. Nah atau bisa juga di drag aja gitu. Nah maka tergantung kita mau ukurannya berapa kayak gitu ya. Nih kita bisa ngeliat ya bingkai juga bisa bersarang atau terkandung dalam satu sama lain. Maksudnya kayak apa ya, frame itu bisa dimasukkan dalam frame gitu. Jadi di dalam frame bisa ada di dalam frame lagi gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita nantinya. Tuh kayak di bagian ini animasinya. Kayak teks. Oke, katanya fitur teks ini sama dengan Google Suite. Jadi teman-teman kalau memang udah terbiasa menggunakan Google Slides ini, teman-teman bakal terbiasa juga di Figma gitu. Jadi sebenarnya sama persis. Kita bisa nekan teks icon T ini untuk pintasan ke teks itu sendiri. Ngebuat teks bisa ditekan T di keyboard. Oke, coba. Ini kan anggap ini frame tempat yang dimana kita pengen nulis teks. Kita bisa tekan shortcut T. Nah, maka otomatis nih kita tekan T, otomatis dia bakal ke teks. Kita klik aja. Nah, tinggal kita tulis. Ini ukurannya bisa kita sesuaikan. Bisa untuk ukuran-ukuran atau kayak nge-manage teks itu, kita bisa di sebelah kanan ini ya guys. Nih kita bisa apa ya ngatur gitu. Tuh. Kayak gitu guys. Kok cepat aja ya. Nah, di sini ada beberapa properti dalam teks itu sendiri. Di sini ada font. Kita bisa ini font ini bagian yang aku tunjukkan ini. Ya sama seperti Word atau Google Slides gitu. Kita bisa milih fontnya apa. Terus formattingnya ada tebal, miring, regular dan lain-lain. Size-nya, spacing and trackingnya. Nah di sini kita bisa ngatur spacingnya di bagian AA ini. Kalian bisa coba sih. Ada text box-nya, elemennya, fill and stroke-nya. Lanjut. Oke, di sini ada save ya atau kotak. Sama kayak frame. Cuman di bedanya sama frame itu save ini gak bisa dimasukkan, gak bisa bersarang gitu. Kalau frame kan bisa dimasukkan lagi di dalam frame. Nah, ada fill, stroke, and effect. Kita coba ya. Ini kayaknya sudah aku coba juga kemarin ya. Misalkan kita buat kotak nih.
Ini kotak. Kita bisa nge-fill-nya warnanya warna apa? Oke, yang lebih cerah biar kelihatan. Struknya ini sama kayak apa ya, bingkai atau outline. Kita atur berapa, misalkan 5, semakin banyak semakin tebal. Warnanya struknya bisa kita atur juga. Terus efeknya bisa kita atur juga kayak kata kemarin. Efek itu bisa shadow dan lain-lain sih. Teman-teman bisa explore lebih lanjut ya. Di sini ada image. Kita bisa masukin gambar. Bisa secara manual di bagian atas kiri atau atau kayak gini. Jadi kan ini kotak nih. Kita bisa nambahin gambar di sebenarnya agak ribet sih yang bagian sini. Gimana ya? Aku jarang banget pakai yang di sini. Intinya biasanya aku kalau mau ngasih gambar di bagian kotak ini, kita bisa milih di bagian fill-nya. Kita kasih image gitu. Ini udah aku contohkan juga kemarin. Mau gambar apa gitu. Misalkan kayak ini, tinggal tekan aja. Nah gitu. Dan udah kan, lanjut. Di sini ada smart size. Nah ini mungkin tergantung kebutuhan sih. Sebenarnya aku jarang pakai bintang-bintang kayak gini ya. Cuman ya siapa tahu teman-teman kalau ngedesain nanti kepake gitu, entah buat hiasan-hiasan atau gimana. Tuh. Sebenarnya fleksibel banget sih Figma ini. Asal teman-teman mau explore gitu. Tuh dia kayak gitu-gitu aja. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat teman-teman semuanya. Boleh. Kalau nggak ada kita lanjut ya ke Picjam. Oke, silakan Fajar. Izin bertanya bang. Boleh, boleh. Jadi kan tadi Ulun tuh ada melihat tadi pian menggeser-geser tuh kan ada kayak semacam penggarisnya gitu, nah geser mengukur berapa jaraknya Oke, dengan objek lain. oke. Nah itu uh, biar Apa? bisa sambil melihat jaraknya sambil digerak itu kayak apa bang? Anunya Gampang. gimana Jadi, gitu? oke, ini sambil kupraktekkan ya. Jadi, misalkan kan kita mau cari tahu nih objek ini sama objek yang agenda ini, titel sama agenda ini. Kita tinggal klik apa yang namanya ini, bagian titel ini, terus kita tekan ALT, shortcut ALT, terus kita arahkan ke agenda ini. Nah, jadi kan muncul tuh 416. Tinggal kita gerakkan aja, arahkan aja pakai keyboard kita. Keyboard di keyboard kan ada kiri kanan atas gitu. Maka akan kayak kelihatan tuh ininya jaraknya. Bisa nggak Fajar? Fajar sambil praktek gak tuh? Ini bang, Ulun sambil nyoba, tapi yang Ulun coba tuh yang menggerakkan bendanya uh, Benda langsung benda langsung langsung iya, terlihat yang jaraknya. Uh, gimana maksudnya? Gimana Mau ya? share screen kah Fajar? Boleh boleh. Boleh, oke. Aku coba stop sharing dulu. Boleh, gimana? Mohon mohon izin share screen kakak. Silahkan Fajar. Udah mulai desain. Nah, jadi ini kan kak objek nih. Nah, Hmm. supaya sambil digeraki keluar angkanya gimana lah? Tekan ALT coba. Nah, ya malah tadi ALT Atau aja. ada ALT lain? Nggak bisa. Coba tekan Kalau ALT lagi. kalau kalau tekan ALT aja ALT dulu. aja muncul kak anunya apanya jaraknya. Nah, Oke. Oke. Bentar. Kalau lewat keyboard aja ngegerakinnya ke duplikat juga nggak? sebenarnya ada keadaan bang, ada Tapi keduplikat, tapi uh, lambat ya. ini rasa kurang efektif aja. Coba lagi, coba ALT sambil diklik objeknya, terus gerakin Digeser pakai keyboard. Ke duplikat ya. tinggi. Oh bisa ya. Ntar ya, coba di bagianku. Ini ulun share screen-nya di stop aja kak bang. Nggak apa-apa.
Bentar. Oh ya, aku di flicker. Menarik. Bentar. Oke. Nah, mungkin Fajar buat sebenarnya aku gak tahu ya gimana cara mengatasinya. Cuman kalau memang tips dari aku, Fajar ini aja sih Fajar. Jadi gak perlu di apa ya, gak perlu dilihat dulu jaraknya, tapi dicoba digeser terus kayak ngecek secara satu persatu gitu. Jadi jangan sambil digeser gitu. Itu kenapa Andri katanya? Oke. Thank you bang, terima kasih bang sarannya bang. Oke, teman-teman kalau memang ada yang bisa apa menyelesaikan masalah itu mungkin bisa disampaikan. Andi ada? Oke, open mic aja Andi. Andi ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ke bagian apa ya? Oke, mungkin teman-teman bisa ini ya eh, dicoba ya guys. Nah, nanti sekali lagi link ini bakal ku share ya ke teman-teman semuanya. Bentar, kita coba. Mungkin teman-teman bisa gunain playground ini buat coba-coba. And like guys. Mana itu link copy. Can edit ya. Oke deh. Coba. Oke, kita coba. Mungkin teman-teman yang lagi di Figma bisa masuk. Oke, halo guys. Nah, mungkin bisa dicoba ya guys. Ini sebenarnya cuma kayak mini game saja sih. Buat teman-teman mempraktekin apa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin bisa di copy aja ya guys. Satu orang satu, dua ini satu bisa di. Ini bisa ngedit gak sih kalian? Bisa kan harusnya? Bagian yang ini guys. Mungkin bisa dicoba ya nanti ya. Izin konfirmasi kak, Oke. view only. Nah, serius. Ya Allah, harus satu-satu dong aku ya. Kayaknya enggak. Nah, kayaknya udah ini sih. Masa harus satu-satu sih apa ini? Ntar. Kami copy aja kak, gimana kak? Copy di Figma masing-masing yang gitu ya. Bisa. Enggak bisa kok. Tuh. Coba ya guys. Bisa nggak? Ngedit nggak? Siapa nih yang hijau ini? Andrea. Bang. Nah, mungkin bisa dicoba ya nanti ya teman-teman semuanya. Itu linknya bisa diakses. Kayak ngeliat apa siapa?
Ya digunain aja tools-toolsnya gitu, dikumpulin ke bagian-bagian sini, dimasukkan ke sini. Sumpah kayak ngeliat main. Ini Fajar, ini Jar, Fajar. Terus juga di sini simple sih juga, teman-teman bisa diikutin ya. Ya tinggal ngegeser gitu. Kita kembali ke masa ini ya. Ini tadi buat yang horizontal flip kita gunain tuh, kayak gitu sih sebenarnya fungsi dari ya gitu. Itu sih guys. Mungkin bisa lanjut ya, ada pertanyaan lain nggak? Aku pengen praktek ini sih sebenarnya, pembikinan desain aplikasinya. Coba dong kalian yang udah masuk di sini selesaiin ini nih semuanya. Ini kebanyakan udah full nih. Udah sih ya kayaknya ya main-mainnya ya. Nanti aja lagi ya. Udah ya teman-teman. Kita kita hentikan dulu mini games ini. Udah minta tahu. Oke, mungkin kita lanjut materi aja guys. Oke, udah ya. Pulang, 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 pulang. Oke, lanjut ke gimitnya. Oke, bentar. Oke, jadi sebenarnya untuk toolsnya dan navigasinya udah semuanya sih aku jelasin, tinggal teman-teman explore aja lagi ya guys, untuk Pigma itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau memang teman-teman udah bisa nguasain itu, sebenarnya ya bakal mudah sih untuk selanjutnya, karena di UI itu sendiri kalau ngedesain nggak bakal lepas oleh tools-tools itu gitu. Terus sederhana banget sebenarnya itu kalau memang teman-teman bener-bener nge-explore-nya. Terus kita lanjut ke bagian dua. Kita lanjut ke style ya, mungkin sedikit. Style ini penting, perlu nggak ya? Sebenarnya agak kompleks sih. Oke, mungkin kita skip aja. Intinya style kemarin kan buat kayak ngedokumentasiin warna-warna kita, teks-teks kita gitu. Nah, nanti untuk secara detailnya sendiri kita bahas di lain waktu aja lagi. Aku mau praktek ini sih, kita coba nge-implement ke mobilnya gitu, biar kebayang teman-teman. Terus ke peak jam ya, karena minggu depan insya Allah kita bakal gunain peak jam, jadi kita bahas peak jam itu dulu. Peak jam itu apa gitu. Ntar aku coba, oke sebentar. Aplikasi, ntar. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa kembali ke ini ya, Google Meet ya. Kita coba jelasin mengenai peak jam itu sendiri. Bentar. Oke, peak jam. Sebenarnya peak jam ini salah satu fitur dari Figma. Jadi sebenarnya ada dua. Yang pertama itu Figma ya namanya. Itu tuh buat ngedesain, dan peak jam ini buat brainstorming dulu. Jadi nanti kalau teman-teman ngedesain gak bakal lepas dari namanya brainstorming. Nah, dan brainstorming itu sendiri nantinya bakal menggunakan peak jam gitu. Nah, mungkin pengertiannya mungkin teman-teman bisa baca.
Jadi sebenarnya Picjam itu kayak playground juga, tempat bermain gitu, papan tulis, cuman ya diimplementasikan ke sebuah aplikasi gitu, dan fokusnya itu buat kolaborasi antar tim, entah dengan UI UX, sama UI UX, atau dengan programmer, terus ya mungkin nanti bakal ketemu sama product manager gitu. Jadi ya untuk ngebahasnya, ngediskusikannya, biasanya teman-teman itu di Picjam. Sama seperti Figma, katanya Picjam memudahkan gitu untuk teman-teman kayak mau pengen brainstorming gitu dengan tim. Nah, di sini ada workspace, sama kayak Figma, ada workspace-nya juga gitu. Dan di sini ada tools-toolsnya. Nah, nanti kita coba praktek ya. Di sini ada toolbar-nya juga di bagian atasnya kalau nggak salah. Di bagian kanannya, di sini kita bisa voice note gitu, bukan voice note sih, kayak teleponan gitu. Terus kita juga bisa nge-share linknya kayak Figma, sama sih sebenarnya, bisa komen juga nantinya. Terus di sini kita bisa nge-view settingnya gitu. Kita coba, aku pernah ngebuat Picjam nggak? Nah, bentar. Ini aku share nggak sih? Enggak ya? Dari tadi bang. Enggak bang. Ya Allah, ya Allah, kenapa kalian pada diam? Kok pada diam sih? Ya Allah, ya Tuhan. Bilang atuh. Tapi kalian lihat di mana berarti itu kursorku? Enggak kan? Kok pada diam sih? Nggak tahu. Oke, sorry. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya mungkin teman-teman yang lain tadi lihat di Picjamnya, di langsung Figma-nya. Ya apa sih, bagus. Nah, jadi ini Picjam ya. Mungkin aku kembali lagi. Di atas ini tadi ada audionya. Bentar. Keganti, aku salah. Keganti. Nah, jadi di bagian sini ada audio, di bagian atas di sini ada audionya. Kita bisa bicara gitu, ngobrol, kita bisa nge-share di sini, bisa komen sama kayak Figma. Kita bisa view settingnya gitu. Nah, ini zoomnya mau berapa persen, zoom in, zoom out gitu. Gitu. Terus di sini ada tools-toolsnya lah ya, buat brainstorming. Oke, lanjut. Oke, di sini ada toolbarnya. Nah, di sana ada penjelasannya tuh. Ini buat move, ini buat fan, apa sih sebutnya? Ini kayak buat ngegeser-geser gitu. Markernya buat nulis. Sebenarnya ya sebenarnya sama kayak papan tulis sih, maksudnya Picjam ini gitu. Jadi kayak sama fungsinya kayak papan tulis, cuman di sini di aplikasi gitu. Dan di aplikasi ini kita disediakan banyak template gitu. Mungkin aku jelaskan nanti ya. Di sini ada shapes-nya, ada sticky notes-nya, dan di UX kita gak bakal lepas juga dengan sticky notes, karena brainstorming biasanya pakai sticky notes gitu untuk ide-ide ditempel di papan tulis gitu, dan di Picjam ini menggantikan papan tulis itu gitu. Di sini ada teks, kita bisa connectors juga. Nanti kalau bikin kayak flow gitu, kita pakai connectors ini. Di sini ada stem and emote ya, dan insert ini nanti template-templatenya. Nah, di sini kita bisa ngasih colornya juga di sticky notes-nya. Jadi kita bisa ngasih warna gitu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Teman-teman, kalau teman-teman IT nih yang yang pasti pernah bikin ini kayak flowchart gitu. Nah, jadi di Picjam udah nyediain semuanya, tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Terus juga di sini ada ngasih warnanya. Nah, kita bisa misalkan filenya ini kita matikan, dia otomatis kayak warnanya kosong gitu, udah tinggal struknya doang, tinggal bingkainya doang, outline-nya doang gitu. Nah, di sini kita bisa ngebuat kayak kebutuhan kita di sini solid itu artinya kayak semuanya apa ya? Intinya kayak gini lah. Terus kayak kalau dahsyat itu putus-putus gitu. Kalau non nggak ada outline-nya kayak gitu, guys. Di sini sama fungsinya juga, kayak kita bisa ngebold,
kita bisa ngegaris ininya, hurufnya, kita bisa hyperlink, nge-embed link, kita bisa ngelist gitu pakai fitur-fitur ini. Ini semuanya walau sedikit kayak gini, padahal semuanya kayak berguna banget gitu. Nah, kalau konektornya kita bisa atur sesuai keinginan kita. Kita bisa elbow konektor, kita straight line gitu. Nah, ini contohnya nih. Tuh, dia otomatis gitu. Tuh, nanti kita coba ya guys. Tuh, kayak gitu. Tinggal kita tekan yang button ini, otomatis dia bakal kesambung. Kita arahkan aja kursor kita. Tuh, kita bisa juga gak usah ngebuat ini bulat-bulatan ini gitu. Nah, tuh dia akan otomatis ke bikin sendiri. Nah, kita bisa ngaturnya juga, pengen yang belok-belok gak atau mau rata gitu. Ini simple banget sih, Figma ini menurutku sangat ngebantu banget. Tuh kayak gitu. Nah, kita punya librariesnya juga, stiker-stiker gitu. Salah satu kenapa aku suka UI UX karena visualnya sih, jadi kita nggak bosan gitu. Kita bisa ngasih apapun tergantung mood kita, pengen ngasih stiker, se-fleksibel itu sih sebenarnya kalau kita kolaborasi sama tim lain itu. Ini ada template-nya, jadi kita bisa ngambil template yang udah disediain Figma atau community, tergantung apa kebutuhan kita. Kita bisa ngeklik di search template ini sih, misalkan kita mau bikin user flow, maka akan ada template-nya yang udah disediain Figma itu sendiri gitu. Atau kayak mau bikin flowchart gitu, user journey, tuh kayak gitu guys. Nah tuh kalau kita mau bikin image, kita bisa nekan ya ini sih sama sih, copy paste gitu. Tinggal kita copy paste aja maka bakal masuk ke whiteboardnya ini, ke Picjamnya ini. Ini cara ini juga ngaturnya juga. Tuh kayak gitu. Ini ada stemnya. Jadi apa sih gunanya stem ini? Jadi kan sebenarnya kalau kita lagi sama tim brainstorming, di sini bakal banyak tuh misalkan ide-ide apa gitu. Terus kita vote nih, gimana cara ngevote-nya, silahkan gunakan stem gitu. Mungkin yang paling banyak stemnya itu yang disetujui gitu, atau gimana. Tuh, seru kan? Tuh kita bisa ngasih emote-nya juga. Tuh. Kita bisa nge-combine. Ini contoh pengimplementasiannya. Nah, ketika ide-ide, ada kan ide-ide nih, ini dari banyak orang nih. Terus kita vote gitu. Atau kita mau bikin apa gitu, kita bisa nge-combine image sama stiker. Nah, kita bisa ngasih timer juga. Jadi sebenarnya timer ini penting buat teman-teman yang kalau brainstorming itu gitu. Jadi kita nggak kita tentuin waktunya. Jadi kalau lagi brainstorming, kita bisa naruh timernya di atas. Nanti kita coba. Jadi kita bisa ngelihat waktu, ngepantau gitu. Psikologinya itu biasanya semakin kita tahu waktunya hampir sedikit gitu, kita jadi semakin lebih fokus, lebih pengen nyelesain gitu. Nah, kita bisa Hexpress juga, bisa kompak, kita coba nanti ya. Caranya kita bisa tekan Alt H atau menggerakkan keyboard kita gitu. Kayak gini, kayak nggak beraturan secara abstrak. Terus kita dekatkan ke teman-teman, dia bakal high fives. Picam, Figma. Nah, bentar, ini maksudnya. Nah, katanya Picjam ataupun Figma itu simple gitu. Kita bisa nge-copy ke Picjam ke Figma atau Figma ke Picjam. Ini sebenarnya saling support gitu. Oke.
Oke, mari kita coba. Kita coba demokan ya guys. Oke teman-teman mungkin bisa masuk lagi ke bagian bentar ya. Mana demonya? Habis ini kita coba praktek buat random banget malam ini gitu ya. Ntar. Mana ini? Ini demonya nih. Oke, ini punyanya Kelly Lee. Ntar kita coba. Oke, berarti ini ku kirim linknya ini aja ya guys. Ntar, tunggu ya, kita kumpul di sini aja. Oke, ini udah aku copy, kita share yang link itu bisa ngedit. Oke, let's go. Bentar, bener nggak itu? Harusnya bener sih. Oke, bener. Oke sih, kita bisa apa? Ikutin arahan ini. Oke, di sini katanya kita bisa nekan S untuk ngambil sticky notes. Tuh kayak gitu. Di sini ada nama Faid nih. Coba ikutin aku. Tekan keyboard S, terus kayak tekan aja di sampingku ini. Tuh, di sini ada Akbar. Kumpulin di sini. Ya. Nah, biasanya teman-teman kalau brainstorming kayak gitu. Terus misalkan apa aja sih yang diperluin gitu. Ide apa aja sih gitu. Jadi tinggal ditulis di sini, namanya kelihatan kan gitu. Nah, warna-warnanya bisa disesuaikan keinginan kalian pengennya warna apa. Di sini kita bisa enter. Oke, bentar. Oke, kayak gitu. Di sini kita bikin ini terus oke, katanya kita bikin taruh di sini S ini. Terus Ctrl enter. Oke. Nah, kalau kita tekan Ctrl enter, kita otomatis bakal ngekopas ke samping ke kanan nih. Tuh kayak gitu. Sticky notes baru. Oke, lanjut ya. Terus di sini katanya kita bisa menghubungkan satu sama lain. Kita bisa tekan X untuk menghubungkannya. Tuh. Kita hubungkan aja. Sesimpel itu gitu. Jadi misal nih fungsinya itu apa sih lagi gitu. Ketika kita bikin sticky note baru, misalkan apa ya, fitur button mungkin. Terus di isinya ini mungkin buat fungsinya mengarahkan ke mana gitu. Ketika diklik, misal ketika diklik akan ke homepage mungkin. Nah, terus setelah itu kita hubungkan lagi. Misalkan di sini mungkin kayak homepage lagi gitu, isinya apa aja kayak gitu sih nanti pengimplementasiannya. Aduh. Ya cukup ya dulu ya, stop dulu ya. Terus di sini kita bisa ngebikin flowchart gitu. Kita bisa bikin mungkin di sini ya, di bagian ini ya. Nah, bentuk apa yang kita perlukan gitu. Nah, di sini kita bisa bicara tadi dengan cara ngeklik apa namanya,
garis miring ya, terus kita bisa ngomong. Kalian kemarin udah diajarin kan itu. Terus lagi di sini kita coba stem atau emote, bisa tekan guys. Ini teman-teman pada asik di sini. Hey, sini sini sini. Nah tuh emot api kan. Nah kayak gitu. Misalkan nih, wah desainnya bagus banget gitu. Ya tergantung emotnya. Kita mau apa? Nih kita kasih stem bagus gitu. Tuh seru kan guys. Terus di sini kita bisa udah gak sih? Oke, di sini kita bisa katanya kita bisa stiker ya. Oke, di sini kita bisa milih stiker di bagian paling kanan itu ada tuh bagian kanan stiker. Bisa kita sesuaikan apa yang kita pengenin stikernya. Nah, katanya taruh di bagian sini guys. Open the sticker and template and drag nih. Nih, aku yang pin ini. Hah? Masa sih? Di bagian ini gini, bagian kanan nih ada yang kayak, hah, serius gini? Section. Hah, serius? Ntar ya, kok bisa? Atau kayak icon yang di bagian kanan ini nggak ada ya selain di sini ya? Di tempat gini. Terus di sini kita lanjut ya. Di sini katanya kita bisa apakah kamu ini di Figma copy and paste. Nah, jadi kalau kita udah ngedesain nih di Figma nih, eh, kita bisa ngopas gitu, langsung ke Pixjam-nya. Kayak mulai nge-lag ya. Nah, terus di sini oke, katanya dicoba gitu. Ini apa nih? Gitu. Nah, terus kita bisa hack vibes ya, kita bisa kompak. Kalian coba di hold H. Kok hilang jaringan gue? Jaringan aku nih. Bentar. Kok ada hilang? Bentar ya guys. Ini masih jalan sih. Kok kalian pada? Ini kalian masih di bagian sini guys. Ada yang bisa open mic gak? Tadi aku pada hilang. Lagi rame di ujung kanan. Lagi di mana? Di ujung kanan. Ujung kanan. Kayaknya jaringanku deh ini. Nah terus ini aku masih ada gak di tempat kalian? Coba lihat, gak ada lagi nih kalian di sini. Gak ada bang, gak ada. Bang. Oh sudah ada. Nah, ada. Nah terus kita bisa hack swipe tadi. Kita bisa kompak ya kalau bahasa Kalimantan Selatannya. Tos gitu. Kita gerakan. Nah kayak gitu sih guys. Terus untuk time let's go. Ada musiknya gak sih? Nah ada kan? Nah jadi Allah. Aduh deh. Bentar guys, aku pengen nge-story dong. Kayak lucu aja ngeliatnya.
Nah, apalagi ya? Nah, kayaknya itu sih, guys. Jadi harapannya ya, em, harapannya eh, teman-teman setelah ini bakal dieksplor lagi sih untuk apa? Untuk Figma-nya, entah Figma buat ngedesainnya atau Picjam-nya gitu. Oke guys, ini sebenarnya pada denger nggak sih yang aman ya harusnya ya. Aman bang. Oke, ada pertanyaan guys sampai di sini mengenai Picjam? Ada bang. Boleh silahkan. Eh, Sebenarnya ini lebih kepada pertanyaan tentang kolaborasinya bang. Oke, boleh apa? Kan biasanya kalau kolaborasi itu kan artinya kan kerjasama nih bang. Yes. Untuk mengetahui riwayatnya gimana bang bahwa ini dialih oleh si ini gitu, atau ini diedit oleh si ini gitu riwayatnya. Itu ada nggak bang Oke, itu? kalau kalau di kalau dialih ya, dialih ya. Nah sebenarnya kalau sepengalaman aku jarang banget apa ya, ada perubahan gitu sih. Jadi paling kalau memang ada revisi, teman-teman itu biasanya ngasih komen doang. Misalkan di sini revisi it gitu. Nah baru nanti tugas UI UX kan ngerevisi itu. Jadi ya eh, apa ya langsung aja gitu, gak ada kayak mungkin kayak update kayak di apa di GitHub gitu gak sebenarnya, gak kayak gitu sih. Cuman di sini sebenarnya kita bisa coba lihat di Google Meet. Nah jadi sebenarnya kita tuh ada sih sebenarnya historinya kalau memang pengen ngelihat perubahan-perubahan gitu. Misalkan kan kita punya tim nih, misalkan nih salah satunya nih. Oke, sebentar. Gimana ya kemarin ngeliatnya? Ini kemarin ya. Bentar. Bukan. Sebentar ya. Kemarin itu ada sih sebenarnya riwayat orang-orang yang udah ngedit gitu. Cuman biasanya di Figma itu jarang sih kayak ada pengeditan-pengeditan kayak gitu. Jadi mungkin kalau memang ada diedit langsung dilaporin bahwa ini udah diedit gitu, entah di komen atau biasanya di komen gitu sih Fajar, kayak gitu. Ada tanggapan lagi Fajar? Alhamdulillah cukup bang. Kak, Ya, ya. Sorry ya kalau kurang memuaskan untuk jawabannya. Nah, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ya lebih ke arah komen-komen gitu sih. Ada lagi nggak, guys? Kita sampai jam 10 ya. Kita coba nanti untuk ngebikin desainnya setengah jam gitu atau 30 berapa, lihat lihat selesainya kapan lah. Ini pada barbar sekali. Gimana, ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Hilang lagi kayaknya. Oke, oke berarti kita cukupin ya masalah pick jam. Nah nanti minggu depan insya Allah kita bakal bikin apa ya, kayak sejenis research plan gitu. Nah jadi teman-teman biasanya kalau sebelum ngelakuin research untuk teman-teman UX research, nah jadi mereka bikin research plan dulu. Nah jadi nanti gunain Picjam gitu. Nanti kita coba minggu depan ya. Makanya perlu apa ya?
kalian coba-coba dulu di Picjam gitu biar familiar. Bentar yang lag. Habis ini kita coba bikin desain sederhana ya Android gitu. Yaudah sih kita close aja. Ini udah. Oke. Nah, jadi kan kita sebenarnya kita coba praktekkan langsung aja ya ke ke bagian desain pengimplementasian desainnya gitu. Kita bikin page baru deh. Testing. Nah, biasanya aku kalau mau memulai desain itu kita cari referensinya dulu. Biasanya aku cari referensi di Dribbble. Ini alur gimana aku ngedesain ya guys. Kita coba share screen, kita alihkan nggak di pitnya. Bentar. Oke. Tadi aku mau ngapain? Ya. Oke, terlihat kan? Terlihat. Nah, biasanya misalkan nih aku dapat arahan bikin landing page it ya. Jadi sebenarnya sebelum aku memulai, biasanya kita cari referensi dulu. Karena di sini tadi aku janjinya mobile homepage mobile UI 2023 mungkin. Kita cari referensi dulu yang simple sih ya. Apa tadi nulisnya apa sih? Nah, ini bisa gak ya kira-kira? Sebentar. Nah, jadi kita sebenarnya tergantung kebutuhan gitu sih, desain seperti apa yang kita inginin gitu. Kalau memang udah ketemu, bisa kita ambil aja langsung, terus kita copy paste ke Figma kita gitu sebelum ngedesainnya. Apa yang biar bisa kita praktekin malam ini? Aku belum nyiapin sih. Nah, ini deh. Ya harus saya Izin bertanya Bang, boleh. kalau misalnya Pian dalam membuat desain itu kan ada tuh kayak apa? Kayak gambar-gambar animasi sebagai bukan animasi sih kayak apa? Itu Yes. kartun-kartun dan sebagainya. Itu boleh nggak sih Bang kayak ngambil vektor dari dari internet? Boleh dong. Boleh banget. Jadi sebenarnya ada beberapa website yang memang menyediakan kayak yang memang dikhususkan buat nyediain itu gitu. Jadi ya memang biasanya harus iya gini. Jadi ya kayak mungkin misalkan ngambil di Flat Icon gitu, di ya banyak lah ya website-website yang memang menyediakan vektor-vektor secara free mungkin atau yang berbayar. Jadi diambil aja di sana gak jadi masalah. Kalau Ulang lu lagi. kan sering Ya, ngambil vektor di Prepik atau Ya, apa Prepik. atau vektor stock gitu nah. Itu tuh sebenarnya kayak kena copyright gak sih gitu nah? Itu free atau berbayar Gina? Banyak ambil yang free aja Ulun, asal login gitu. Ya, gak bakal kena copyright sih.
Gak copyright gitu. Jadi emang kebanyakannya teman-teman UI UX memang kayak gitu Gina. Memang ada ya ini ya pengalaman teman-teman Gina kena copyright. Selama ini nggak ada sih Bang, cuman kayak Ya. takut aja kalau misalnya kena gitu. Enggak sih, nggak bakal kena sih harusnya. Oke. Terima kasih Udah aku Bang. jadi, oke, Gina. Udah aku jadi bingung pengen mixin yang mana. Yang lebih simple. Bentar ya guys. Biasanya emang gini guys kalau aku lagi milih desain. Bentar ya. Jadi aku pernah ikut ini, ikut workshop gitu, cara menjadikan apa ya referensi menjadi apa kemarin judulnya gitu. Jadi katanya dia itu ngambil aja dulu di referensi manapun gitu, entah di behind gitu atau di dribble ini atau kayak di Pinterest gitu. Nah ketika dia udah ngambil dan apa ambil aja terus copy gitu terus kayak di ini aja diikutin aja dulu gitu terus ketika udah di copy gitu istilahnya diterutin desainnya diikutin eh tinggal diganti-ganti aja gitu biasanya emang kayak gitu masa Andri. Sebenarnya jadi sebenarnya kayak kalau animasi itu ya Figma pun nyediain di namanya plugin itu. Nah sebenarnya kalau di plugin itu kita bisa langsung ambil gitu jadi gak perlu ngecantumin sih. Memang ada aturannya gitu ya Andri. Kita sambil sharing aja guys sebenarnya aku gak terlalu ini. Nah kita coba bikin ini ya. Ini yang sederhana bisa gak ya? Bisa sih harusnya. Oke, kita akan coba ngedesain ini guys. Nah, ini udah disediain warna-warnanya. Oke. Kita screenshot dulu. Terus kita masukin di sini. Ini buat kita niru gitu. Terus tadi ada style warnanya kan, kita ambil aja. Kalau mau persis gitu. Kita bisa bikin sorry. Warna-warna sendiri sih. Bentar guys. Ini udah berapa warna? 5. Oke. Ini warna-warnanya. Sebenarnya ada bentar ya. Kita bisa ambil warna-warna ini sih. Oke, nah habis itu karena ini mobile kan ya kita bisa pilih frame-nya sesuai kebutuhan kita. Mungkin biasanya aku pakai bebas sih kita pilih di sini frame-nya yang paling terbaru lah ya. Tahun 14 mungkin. Gitu. Kalau kita jadiin dulu. Bentar ya guys.
Kita mungkin kalau mau niru sebenarnya nggak apa-apa, tiru aja dulu persis gitu. Nah di sini ada beberapa button ya. Ini button buat menunya. Di sini kita bisa bikin dulu, kita ambil dulu warna backgroundnya, udah. Terus di sini kita buat ininya, buat naruh ini apa menunya itu. Ini kalau memang terlalu besar kita kecilkan. 50 mungkin. Kita samakan warnanya. Nah biasanya ya jaringanku hilang ya. Aduh belum share screen lagi. Udah ya ini. Bentar. Oke. Nah, habis itu, nah biasanya icon ini aku tuh ngambilnya terserah kita sih sebenarnya. Banyak website yang menyediakan icon gratis gitu. Biasanya aku di Hero Icon. Ini misalkan kita tulis menu gitu. Nah, maka bakal muncul. Di sini kita copy SPG-nya aja. Kita taruh di sini. Tuh. Nah, terus kita grupin ya. Kita jadiin satu. Nah, terus dia bakal jadi satu kan ya. Terus di sini ada button belanja. Sebentar. Ini biasanya 14. Bakal lama nggak sih? Semoga sempat ya. Kalau memang kemalaman kita lanjut nanti. Nah, habis itu di sini ada icon belanjanya. Kita bisa nulis di sini apa ya? Chart. Oh, bukan chart. Shopping chart. Oke, nah kita taruh aja di bagian sini. Ini bakal membosankan ya guys. Teman-teman kalau mau nyoba juga boleh di Figma-nya masing-masing. Bisa sampai 14. Nah, jadi sebenarnya kita gabungkan lagi nih biar sama rata gitu, kita grupin lagi. Terus kita kasih auto layout mungkin. Jadi kelihatan gitu di sini. Nah, ini untuk atasnya. Kalau memang dirasa terlalu mepet, bisa kita kurangin misalkan 260. Kita ketengahin. Nah, terus kita mau bikin ininya. Kita bisa milih frame aja. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk membuat sudut-sudutnya ini kita atur di bagian sini. Untuk radiusnya, corner radiusnya misalkan 20. Nah, maka otomatis dia bakal ke ini, sudutnya itu bakal berubah gitu untuk corner radiusnya. Nah, kita tambahkan teks.
sini. Tuh, besar banget. Kita pakai monster. Oke, di sini kita tulis samain aja tulisannya. Kita kecilin dulu deh. Lagi. Silver. Home. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan aja kalau memang mau dikebawahin gitu. Tuh. Oke, nah terus kita mau bikin buttonnya. Kalau bikin button itu biasanya aku pakai frame ya guys. Di sini frame, kita klik aja. Terus kita sesuaiin besarnya itu bagaimana, seberapa maunya. Kita ambil kita fill dulu warnanya. Tuh. Terus corner radiusnya sesuaiin, jangan lupa. Seperti itu. Nah, kita tambahkan teks lagi di sini. View more. Habis itu kita kecilkan. Kalau mungkin terlalu besar, 12. Di sini boldnya, di sini ukurannya semi bold. Nah, kita groupin lagi ini teks sama ini sudah di group ya. Nah, kita auto layout. Fungsi auto layout itu untuk biar apa ya, biar ini sih, biar mudah gitu ngaturnya, ukurannya gitu, nggak secara manual. Tuh, kayak gitu. Oke, ini untuk bagian atasnya. Nah, kalau mau ada gambar ini, caranya mungkin sebenarnya bisa bagian frame ini kita masukin gambar. Sebenarnya gambar itu bisa kita cari di internet atau pakai plugin kataku tadi. Nah, cara pakai plugin kataku tadi bisa di bagian di klik kanan, maka akan muncul plugin seperti ini. Nah, kita cari Paintmore plugin gitu. Biasanya kalau aku mau cari-cari gambar gitu, aku pakai Unsplash ini sih. Teman-teman bisa cari aja Unsplash gitu. Nah, ketika diklik, kita run. Sebentar, masih loading kayaknya. Nah, di sini kita bisa cari gambar-gambar sih. Tapi kalau Unsplash ini lebih ke arah gambar-gambar apa ya, real gitu, gambar-gambar animasi kayak gini. Misalkan aku pengen sofa, apa ya, kursi deh. Nah, jadi kita tuh bisa mencari yang pengen kita gunain gitu. Atau misalkan kayak sofa. Gimana sih tulisan sofa? Nah, kita bisa kita gunain, misalkan kita pengen yang kayak ini misal. Nah, otomatis dia bakal masuk di sini kan. Nah, jadi untuk ngaturnya kita bisa tambahin lagi di bagian fill ini. Tuh, kita ambil warna kuningnya. Oke, kita kurangin ininya. Nah, kalau mau kuning yang pekat di sebelah kanan doang, kita pakai linear mungkin ya. Nah, kita atur. Sebenarnya banyak cara sih, tergantung style teman-teman desainnya itu gimana. Nah, kayak gitu. Aduh. Sorry. Nah. Tuh. Atau bentar ya. Kayak di sini. Nah, kayak gitu. Nah. Kalau memang ada pertanyaan, sampaikan ya guys.
Oke, ini untuk bagian atasnya. Terus kita bikin background collection gitu, tulisannya seperti itu. Bentar. Kita tulis di sini bedroom collection. Oke, ini berarti lebih kecil, berarti 16 deh. Nah sebenarnya aturan-aturan ini kayak ukuran-ukuran itu sebenarnya ada aturannya sih. Cuman teman-teman bisa explore sendiri aja, entah itu ukuran untuk mobile gitu, paling kecil berapa, paling besar berapa gitu. Di sini ada emot api, gak usah deh. Nah, kita sesuaiin aja. Oke. Oke. Ini bot kayaknya. Nah, ini masih terlalu kecil. Oke. Nah, habis itu bikin bagian ininya. Di sini ada kita bikin lagi. Sebentar ya. Di sini ada bagian hal. Terus ada drawing. Oke. Nah, ini kita gabungin antara teks dua ini, kita grupin. Terus kita auto layout. Nah, ketika sudah auto layout, kita tinggal kopas doang gitu buat untuk terusnya biar gak malu-malu lagi. Kita masukkan ke sini. Bentar. Oke. Kita ratakan. Nah, ini kita kecilin ya guys untuk teksnya ini. Berapa ya kira-kira? 14 deh. Nah, terus di sini medium. Oke. Nah, di sini kita bisa ngasih jaraknya sesuai keperluan kita. Nah, misalkan berapa ya? 25 deh. Atau 30. Tuh. Maka otomatis spacing itu akan 30 gitu rata. Terus di sini kita sesuaiin tulisannya accessories. Terus di sini di sini ini apa kira-kira ya? Master. Nah, terus warnanya jangan lupa karena warna itu lumayan penting guys. Itu kita select ya, kita select yang pengen kita ubah warnanya, terus kita tekan ini. Kita ambil warna di bagian sini deh. Tuh. Terus untuk bagian yang ke selectnya kita bisa ubah warnanya jadi ngejreng gitu. Oke, aturan di UI UX ya. Itu tuh kita gak boleh, haram kalau kata teman-teman UI UX, haram kalau kita memakai warna 00 ini. Jadi warna 00 ini terlalu ngejreng gitu sih sebenarnya guys. Jadi gak anti banget teman-teman UI UX itu memakai warna 00 ini. Jadi memang harus diganti gitu. Jangan sampai jangan sampai 00 lah intinya. Terus di sini kita ganti jadi bold. Warnanya oke, ini udah jadi bagian ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Mantap. Kita bisa groupin aja. Terus kita auto layout lagi.
Kayak kita bagian terakhir, bagian ini harga-harganya ini. Oke, berarti kita pakai frame lagi. Kita fill dulu deh warnanya. Kayak gitu. Oke. Di sini sebenarnya kita bisa gunain grid sih. Kayak biar supaya apa ya, kayak seimbang gitu. Tapi di sini aku coba gak pakai grid dulu deh. Tuh kayak gitu, nanti diatur sesuai keperluan sebenarnya. Tapi kita gak usah pakai grid dulu. Terus di sini ntar. Oke. Sebenarnya ini manual banget sih cara cuman nggak apa. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya cara masing-masing yang buat ngedesain ya guys. Jadi tergantung nyamannya kalian. Oke. Ini kita grup. Sebentar. Oke, habis itu kita. Nah, habis itu di sini kita ini lagi untuk sudut-sudutnya ini mungkin 20. Yang satunya juga 20. Kayak gitu. Ini sama ini deh. Ya 20 ya. Nah, terus kita tulis untuk namanya. Di sini metal, udah jam 10 lagi, sebentar ya, kita selesaiin dikit lagi. Metal gray zoom. Oke, kita copy lagi, kita taruh di bawahnya untuk harganya. Berapa mungkin ya, 150 mungkin. Terus ini kita sesuaiin yang semi bold deh, kita grup. Terus ini kita grup juga, terus kita auto layout. Oke. Kita fokus deh. Terus gambarnya sama kayak tadi, kita cari di sini, kita buka pluginnya lagi. Plastik. Kita masih loading ya guys. Oke, kita cari mungkin kayak ini mungkin. Nah, kita bisa langsung masukin aja, kita pilih mungkin terus kalau mau sama kayak ada kesan orang-orangnya ini, kita tinggal tambahin aja berarti di sini lagi. Nah, warna kuning. Nah, terus kita kurangin transparansinya. Sama kayak sebelah.
transparansinya kita kurangi. Oke. Nah terus ini kita gabungin. Oke. Terus kita auto layout. Bawahnya kayak gitu juga sama. Bentar lagi ya guys. Kita kasih jarak. Nah terus kita group. Kita lihat lagi. Oke, nah terus di sini gambarnya bisa kita ganti lagi guys. Sama kita buka unplus tadi lagi juga. Show file lagi. Misalkan bebas sih, nanti tergantung kebutuhan kita. Oke, mungkin yang ini. Terus satunya yang ini. Nah oke, mungkin kayak gitu. Jadi sebenarnya simpel kan ya. Secara langsung udah apa ya, udah kebentuk gitu. Tinggal penyesuaiannya aja lagi. Oke. Bentar. Oke, sampai sini ada pertanyaan guys? Kita coba lihat tampilannya ya. Oke. Nah, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Untuk yang plugin Unplus, plugin ya, bentar. Izin bertanya bang, untuk plugin tadi saya bisa mencari gambar. Oke, untuk plugin banyak guys fungsinya. Plugin itu banyak banget sih sebenarnya kalau kita nge-explore plugin. Jadi kita bisa oke. Banyak banget sih sebenarnya. Kalau salah satunya yang pernah aku simpan di sini, plugin aku di sini ada icon. Jadi kataku tadi plugin tadi menyediakan icon juga gitu. Nah jadi kita bisa langsung gitu ngepakainya langsung ke Figma kita gitu. Tergantung icon apa yang pengen kita ambil. Terus di sini juga pluginnya macam-macam sih. Bahkan ada plugin yang dimana ngejadiin desain Figma kita ke website gitu, kayak ngejadiin HTML. Terus di sini ada remove background gitu. Kalau kita punya gambar, kalau kita pakai plugin itu kita otomatis langsung remove backgroundnya. Kayak gitu sih. Siapa tadi yang nanya? Syarif ya? Yes, Syarif. Diekspor aja nanti. Jadi kan nah kalau mau ada prototipenya kita tambahin aja sih. Ntar ya. Ini aja deh biar cepet tuh deh. Horizontal. Vertikal itu kayak gimana ya? Horizontal. Oke, nah ini untuk prototipenya. Terus nanti kalau mau klik-klik
Ya ini sih misalnya copy paste. Sorry. Bentar. Kayak misalkan kita mau apa, anggap aja kita mau ke page ini gitu, anggap aja page baru. Nah, di sini misal ketika kita ngeklik ini, kita tinggal ngarahin aja sih sebenarnya prototype ini. Tuh. Kita atur di sini misalkan one tap deh, navigate-nya ke iPhone 14 ini. Terus di sini kita bisa lihat animasinya gimana. Nah, tuh kayak gitu. Simpel kan guys? Simpel sih harusnya kalau teman-teman nyoba guys satu persatu. Kayaknya nggak serumit itu sih harusnya ya. Tuh. Nah nanti mungkin di sini ya harapanku teman-teman bisa lebih ekspor ke bagian auto layout itu sih, jadi sangat memudahkan nantinya. Dan aku pun terkadang kalau ngedesain sebenarnya itu kebiasaan buruk ya, jarang memakai auto layout itu sendiri sih. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah terbiasa memakai auto layout, terusnya itu bakal mudah banget kayak gitu guys. Dan harapan juga pada dasarnya sebenarnya ini cuman tools ya guys, dan cuman apa ya, Figma itu cuman sebagai tools gitu, dan mungkin di kemudian hari bakal bisa berganti gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kalian pelajarin itu lebih ke arah fundamental UI UX-nya gitu. Misalkan kayak besar hurufnya, terus juga warnanya, terus juga mungkin white space-nya gitu. White space itu yang bagian kosong-kosong ini gitu biar enak dilihat gitu. Nah mungkin lebih ke arah sana sih. Dan untuk Figma Basic ini mungkin teman-teman bisa explore sendiri setelah ini gitu. Ada pertanyaan nggak guys? Sebelum kita akhirin, udah hampir setengah 11. Gimana? Kalau nggak ada lagi mungkin kita cukupkan deh. Nah nanti teman-teman bisa coba sendiri-sendiri ya nanti ya setelah ini ya. Linknya tadi di Kompas aja yang udah aku kasih tadi linknya. Terus dicoba ini yang bagian style nih. Di sini udah jelas banget ada arahannya. Tuh sudah detail. Kalian coba di-implement sendiri nantinya. Oke, gimana? Ada tanggapan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Aman ya? Aman bang, oke. Kita minggu depan ini ya guys, usability testing ya. Itu merupakan usability testing nggak tuh namanya? Kayaknya ya sih. Jadi nanti kita bakal cari tahu atau belajar lebih banyak mengenai research gitu, UX research lagi gitu. Kayak gitu sih. Salah satu kenapa aku suka UI UX ngelihat visualnya ini sih guys. Gak musing gitu. Gak pusing. Oke. Gak ada ya? Kalau nggak ada, kayaknya aku cukupkan aja deh untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadiran teman-teman semuanya. Kayaknya itu aja sih. Dan seperti yang diarahkan Rusyadi, mungkin sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Sebelum kita mengakhiri sesi studium kita pada malam hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu aja dariku. Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya.
Mungkin juga kalau memang ada salah kata dan apa ya yang membuat kalian gak enak gitu, mohon dimaafkan juga. Sampai ketemu di minggu depan lagi. Semoga teman-teman masih pada ikut ya di minggu depan. Aku akhiri dengan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Andri.